بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا له سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن مسلم سيدنا المهاجر محمد بن أنا وشاب الرسالة وفي أهل الإسلام ورحمة الله عبد الرحمن وكشف بن عبد الوهاب ما أرى صاحب أن سعيد بن وسعيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ما إلى الحبيب علي بن محمد الحج وإلى أولاده خصوصا بن محمد بن أحمد بن علي عبد الله بن جزمان بن نسمع الحبيب بن أحمد بن الحج ما إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن أبي شهاب الدين ما إلى الحبيب حسن بن سالم أن الحبيب عبد الله بن الشاتي ما إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب الكتب عبد الجليل بن أحمد السكات إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة بكثرة مثوبتهم وحسناتهم وأحفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها يفتح علينا فتوح عارفين فتوح مطلق فتوح مبين وأن الله يشفي مرضانا خصوصا كي أحمد بن علي Haji Hanifah binti Zainuddin Kiai Haji Abdurrahman bin Ahmad Usman bin Ahmad Abdul Hamid Kiai Haji Mustafa bin Abdul Hadi wa akhina Fikri Nurman Syah bin Muhammad Agus Ya Syafi Ya Syafi Ya Syafi la shifa illa shifa shifa'ana yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anhum كل تعب شديد وفيه من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد وجعلهم نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام ومعه الرضا أسألك أن تكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa hubbihi. Kita lanjutkan kajian an-nasaiah ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah karya al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad al-Haddad. Terakhir pembahasan kita halaman 252 ya. Meter Isna Fonsin. Baik, paragraf terakhir ini ya. Wahdharu ma'asyiral ikhwan. Berhati-hatilah wahai segenap saudaraku, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini masih berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Berhati-hatilah kalian, arsyadakumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Berhati-hati dari apa wahai Abdullah? Minal mudahanati fid din, dari perbuatan mudahanah di dalam agama. Apa artinya mudahanah itu? Mudahanah itu secara bahasa dari dahana yudahimu. Secara bahasa berarti menjilat.
menjilat atau apa? Mencari muka, mencari muka atau menjilat. Ya. Secara bahasa artinya mudahanah itu seperti itu. Jadi wa maknaha, tapi makna mudahanah ini berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya adalah ayyaskutal insanu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'an qawlil haqqi wa kalimatal 'adli tama'an fin nas wa tawaqqu'an lima yahsulu minhum min jahin aw malin aw haddin min hududid dunya. Nah, ini makna mudahanah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Apa artinya mudahanah? Mudahanah itu diamnya seseorang padahal dia mampu. Padahal dia mampu, tapi dia memilih diam dari mengajak orang kepada perbuatan yang ma'ruf atau mencegah orang dari perbuatan munkar, atau dia memilih diam dari ucapan yang benar atau keadilan. Ada keadilan yang dia tahu dan dia mampu menyampaikan, tapi dia memilih benar. Atau ada ucapan yang hak, dia mampu mengucapkannya, tapi dia memilih diam karena dia menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Apa yang diinginkan di tangan manusia itu? Yaitu menginginkan kedudukan atau harta atau keuntungan duniawi yang ada di tangan manusia. Nah, ini namanya mudahanah. Orang berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar, singkatnya diam dari amar ma'ruf nahi munkar untuk kepentingan duniawi. Itu namanya mudahanah. Kalau kita mengetahui ada seseorang meninggalkan perbuatan yang ma'ruf, maka kita memerintahkannya. Harusnya kita bisa memerintahkannya, tapi kita memilih diam. Apa tujuan kamu diam? Nanti kalau saya ingatkan, dia jadi marah kepada saya, terus saya sudah tidak bisa jadi temannya lagi. Sekarang ini dia cinta kepada saya. Dia cinta kepada kamu karena kamu diam terus. Dia berbuat salah, kamu diamkan, tidak pernah kamu koreksi. Orang zaman sekarang ini aneh, diluruskan malah marah. Harusnya kalau ada orang yang meluruskan kita salah, diluruskan, itu harusnya kita terima kasih, jangan marah kita ya. Tapi orang zaman sekarang ini salah, diluruskan malah marah. Jadi kalau orang itu salah, kita diamkan, dia malah senang dengan kita. Ini kan aneh ini. Jadi umpamanya ada orang mau masuk jurang, kita teriaki, jangan terus. Itu kalau terus kamu masuk ke dalam jurang, marah dia. Dia mau. Ini orang gila namanya. Nah, orang mau masuk jurang ditarik marah. Jadi yang betul bagaimana? Kalau zaman sekarang ya, lebih baik saya masuk jurang, kamu diam, saya tetap cinta kepada kamu. Ini orang yang tidak waras. Itu orang zaman sekarang. Nah, kalau kita berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar karena takut kehilangan persahabatan, karena persahabatannya zaman sekarang ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu memberi nasihat teman kamu, menjadikan teman kamu itu meninggalkan kamu, itu berarti bukan teman kamu. Berarti bukan teman kamu. Jangan kamu tidak bisa berteman dengan orang seperti itu. Harusnya kalau kamu ingatkan, tapi mengingatkannya dengan cara yang betul ya. Ini kita sudah membahas ini cara amar ma'ruf nahi munkar yang benar, bukan kita kemudian mengingatkan orang haram dan lain-lain, kemudian kita menunjuk-nunjuk. Nah ini mengingatkan yang salah.
Nah, alhasil kalau sampai kita diam karena takut kehilangan pertemanan, atau kita diam karena takut kehilangan kedudukan, wah ini saya sudah dipuji-puji sama masyarakat. Masyarakat ini sudah memuji saya. Kalau saya sampaikan kebenaran yang benar, nanti mereka jadi benci kepada saya. Lebih baik saya diam. Ini mudahana. Ini namanya mudahana. Nah, sekarang banyak dai-nya bukan dai kepada Allah, tapi dai pesanan. Nah, jadi dia hanya menyampaikan apa yang disukai oleh konsumen. Itu namanya dai pesanan, bukan menyeru orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, ceramahnya dia yang disukai oleh audiens, yang ketawa, yang rasyid. Saya tidak mengkritik orang yang ceramahnya lucu, tidak. Tapi kalau ceramah isinya lucu saja, tidak ada isinya, itu namanya lawak, bukan ceramah. Itu namanya lawak. Jadi lucu di dalam ceramah itu boleh kalau itu bumbu. Tapi kalau dakwahnya bumbu, lucunya lebih banyak, namanya lawak, bukan dai. Nah, kemudian dia cara berceramahnya yang diinginkan oleh konsumen, bukan niat menarik mereka menuju kepada Allah, niat. Tapi karena dia takut kalau dia menyampaikan kebenaran, nanti saya tidak diundang lagi. Nah, kenapa kalau kamu tidak diundang lagi? Ya saya ongkosnya per bulan jadi nggak ada. Nah, berarti ini yang dicari apa ini? Yang dicari adalah uang. Ini namanya mudahana. Ini mudahana. Kamu ceramah mau dipanggil, tidak dipanggil, yang penting kamu menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Tapi kalau takut menyampaikan kebenaran karena mengharapkan kedudukan di mata orang atau mengharapkan harta, maka inilah yang dinamakan mudahana, dan ini penyakit. Ya kadang-kadang mungkin kita mengalami hal seperti itu, dan ini dilarang berdiam untuk kepentingan dunia ini ya. Atau ini kalau saya ingatkan, ini bos saya sendiri nih, bosnya sendiri berbuat salah, yang gaji dia setiap bulan berbuat salah nih. Kalau saya ingatkan, waduh ini apa namanya, gaji saya dikurangi nanti dari sunat gaji saya, bulan depan bisa merosot gaji saya, atau biasanya saya dapat bonus. Ini kalau saya ingatkan, bos saya jadi marah kepada saya, nanti saya tidak dapat bonus lagi. Bagaimana? Kalau kamu diem namanya mudah. Nggak penting itu gaji dalam tanda kutip. Bos kamu yang benar itu bukan yang ada di kantor. Bos kamu yang benar itu yang di langit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya yang gaji kamu setiap bulan itu bukan yang di kantor, tapi yang di langit itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang gaji kamu. Yang di kantor itu cuma perantara saja. Kalau yang di kantor nutup kerannya, yang penting yang di langit tidak nutup keran. Kalau yang di kantor nutup keran, dia itu cuma perantara saja. Pasti nanti ada keran lain yang kebuka kalau memang yang di atas masih membuka keran itu untuk kamu. Siapapun yang berbuat salah, ya sudah, kita harus mengingatkan. Walaupun itu guru kita sendiri, walaupun itu orang tua kita sendiri, kalau berbuat salah, ya harus diingatkan. Jangan karena menginginkan kedekatan fisik saja, supaya saya ini jadi anak yang paling diperhatikan oleh orang tua saya. Selesai urusannya itu saja. Bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya berbuat salah didiamkan. Nah ini juga mudahana. Sekali lagi saya ulang, tapi mengingatkannya dengan cara yang benar, bil hikmah
wal mau'idhah, bukan terkesan menggurui, walaupun itu gurunya sendiri berbuat salah ya harus diingatkan. Guru itu bukan nabi, bisa juga salah. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berguru kepada Khidir. Di surat Kahfi kan disebutkan berguru kepada Khidir. Nah, itu silakan baca di surat Kahfi. Khidir itu menurut kacamata syariat berbuat salah, tapi menurut kacamata hakikat dia berbuat benar. Tapi Nabi Musa yang memandang segala sesuatu dengan kacamata syariat mengingatkan Khidir, diingatkan oleh Nabi Musa. Nah, harus seperti itu, Tapi Nabi Musa mengingatkan dengan cara yang benar, bil hikmah wal mau'idhah. Kita juga seperti itu. Siapapun yang berbuat salah, maka kita harus beramal ma'ruf dan bernahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, biadih, fa'inna misadih, fabil lisanih, fa'inna misadih, fabil qalbi. Dengan kekuasaan kalau kita punya, kalau tidak punya dengan lisan, kalau tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Tapi berdiam dengan tujuan duniawi, ini perbuatan yang tercela di dalam agama dan disebut mudahana. Kemudian fagallama fa'ala dzalika ahadun illa adallahu Allah wa ahanahu wa sallata alaihin nas. Dan tidaklah orang yang berbuat seperti itu, mudahana itu, paling tidak orang yang berbuat seperti itu, maksudnya tidaklah orang berbuat seperti itu, tidaklah orang berbuat mudahana, berdiam dari kebenaran dengan tujuan dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dan menghinakan orang tersebut karena dia diam dari kebenaran untuk kepentingan dunia. Rendah sekali, Allah akan merendahkan, menghinakan orang tersebut. Wasallata alaihin nas, dan Allah akan menjadikan manusia menguasai orang tersebut. Dia akan dikuasai oleh orang. Dikuasai oleh orang itu bentuknya seperti apa? Dikuasai oleh orang itu bisa dijajah oleh orang. Dikuasai oleh orang itu bisa hidupnya diatur oleh orang. Minimal orang yang dikuasai orang itu orang yang cari muka manusia itu hidupnya dikuasai oleh orang atau tidak? Dikuasai oleh orang. Orang yang kerjaannya cari pandangan makhluk itu dia akan kebingungan. Nengok kanan, nengok kiri. Kalau ada orang yang tertawa, jangan ketawa saya, kebingungan ya. Padahal orang itu tidak bisa mencari ridho makhluk, itu tidak bisa. Makanya sampai ada kata-kata ridho khalq, apa itu? Ghayatun la tudrak. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu puncak yang tidak bisa dicapai. Tidak bisa dicapai. Kamu mau ngejar ridhonya manusia, tidak bisa. Pasti ada pro dan kontra. Kalau kita mau ngejar ridho manusia, itu secara tidak langsung nanti kita dijajah. Mau keluar bingung, pakaian ini orang sana suka nggak ya saya pakai pakaian ini? Ini celana saya seperti ini suka nggak ya orang? Jadi dia mau keluar aja bajunya membayangkan orang melihat dia bagaimana. Terjajah deh. Orang terjajah pada hakikatnya dikuasai makhluk. Sampai ada cerita yang pernah saya sampaikan, kan? Ada bapak sama anak, dua-dua tidak. Orang kalau sudah mengharapkan penglihatan manusia pasti tidak punya percaya diri ya. Ada orang tua, satu bapak dengan anaknya keluar dari rumah,
bahwa keledai anaknya sama bapaknya, ini anaknya suruh naik, anaknya naik keledai. Nah, kamu yang naik keledai, saya nuntun. Bapaknya ini kesian sama anaknya, kamu yang naik keledai, saya yang nuntun. Dua-dua nggak percaya diri. Melewati sekerumun orang, ada orang di pinggir jalan sedang duduk. Kata orang-orang yang duduk di jalan, anak tidak berbakti pada orang tua. Masa bapaknya suruh jalan capek-capek, anaknya enak-enak di atas keledai. Kata anaknya, Pak, dengar nggak Pak omongan orang itu? Saya dibilang nggak berbakti. Saya dibilang tidak berbakti loh Pak. Oh iya betul nak. Ya sudah, sekarang kamu turun, saya yang naik. Berubah ini gara-gara omongan orang di jalan ini ya. Anaknya turun, bapaknya naik. Lewati sekerumun orang lagi. Terus orang-orang itu bilang, Bapak tidak punya belas kasih kepada anak. Dia enak-enak di atas keledai, anaknya masih kecil suruh jalan kaki. Nah, bapaknya, dengar nggak itu omongan orang itu, orang-orang itu? Ya, saya dibilang tidak belas kasih terhadap kamu nak. Terus gimana Pak? Ya sudah, kita turun dua-dua jalan. Dua-dua jalan, keledainya dituntut. Melewati sekerumun orang lagi. Lewati sekerumun orang, mubadir, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keledai tidak digunakan, dua-duanya malah jalan kaki. Keledainya lebih baik dikasihkan orang, tidak digunakan seperti itu. Ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat itu, orang dua itu tidak bersyukur kepada Allah. Nengok, saya nengok bapak sama, nah dengar, saya naik salah, kalau naik salah, kita turun dua-dua salah. Terus gimana nih? Ya kita naik Pak, dua-dua kita naik. Jadi kita bersyukur dua-dua. Akhirnya bapaknya di atas, anaknya juga di atas. Lewat sekerumun orang lagi. Waktu lewat sekerumun orang, ini sudah betul ini. Dan tahu masih ada juga sekerumun orang ini. Ini manusia tidak berperi kebinatangan. Bukan berperi manusia, tidak berperi kebinatangan. Mestinya kan tidak disiksa keledai kecil seperti itu ditunggangi dua orang. Kasihan keledainya pada capek dia keledai itu. Kaget lagi doa bapak nak, gimana nih nak? Saya naik salah, kamu naik salah, kita dua-dua turun salah, kita dua-dua naik salah, terus gimana? Tinggal terakhir Pak, keledainya kita gendong. Terakhir keledainya digendong orang dua, ini lewati sekerumun orang, ini orang gila ya. Jadi keledai naik orang, bukan orangnya. Jadi semua salah. Kalau kita ngikuti suaranya orang, nggak ada benernya kita. Ini orang terjajah dari namanya. Nah, ini dikuasai oleh manusia, orang seperti ini. Dikuasai oleh manusia. Nah, berapa banyak manusia di zaman ini yang seperti ini? Karena niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hidupnya ini dikuasai oleh manusia, mencari perhatian manusia. Siapa yang mencari perhatian manusia, maka dia akan dijajah oleh manusia. Terjajah hidupnya oleh manusia, tersiksa hidupnya oleh manusia. Siapa yang mencari perhatian Allah, dia itulah orang yang merdeka. Nah, dia itu orang yang merdeka sebenarnya. Nah, makanya orang yang mudahanah ini sallata alaihin nas, Allah akan menjadikan manusia menguasai dirinya. Hidupnya akan ditentukan oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Wa hurima ma yarjuhu mimma fi aydihim, dan Allah akan mencegah, mengharamkan apa yang dia inginkan di tangan manusia itu. Dia akan mudahanah karena menginginkan dunianya yang di tangan orang itu kan. Dia mudahanah itu karena takut kalau dia beramal ma'ruf nanti kehilangan dunia yang dia harapkan dari orang-orang yang harusnya dia peringatkan itu. Kalau dia mudahanah, Allah akan mengharamkan apa yang dia inginkan. Bayangkan, sudah direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dikuasai manusia, dan dia tetap tidak dapat apa yang dia inginkan di tangan manusia itu. Nah, ini hancur orang yang mudahanah ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan menginginkan apa yang di tangan manusia. Inginkan apa yang
ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal mudarah, nah ini berarti ada dua istilah. Pertama mudahana, apa tadi mudahana? Berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar karena menginginkan dunia yang di tangan manusia. Kalau mudarah fahiya mubah. Mudarah ini dibolehkan. Apa mudarah itu? Mudarah itu secara bahasa artinya daro. Daro itu artinya mengasihi atau memanjakan. Nah, memanjakan gitu ya. Itu secara bahasa artinya memanjakan. Tapi apa yang dimaksud mudarah di sini? Mudarah ini hukumnya mubah, wa rubbama tundam, dan boleh jadi bukan cuma mubah tapi dianjurkan atau sunnah, bisa jadi sunnah. Wa makna, apa maknanya mudarah ini? Tadi secara bahasa artinya memanjakan, tapi maknanya berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ayyabdulal insanu syai'an minad dunyahu li salahi dinihi aw li salahi dunyahu aw li salamati irdihi min madammati ahli syarr. Nah, lihat, ini kebalikannya mudahana ya. Kalau mudahana berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar karena mengharapkan dunia yang di tangan manusia. Tapi kalau mudarah ini manusia berkorban, jadi dia mengeluarkan dunia yang dia miliki diberikan kepada seseorang untuk keselamatan agama atau dunia atau kehormatannya. Jadi dia punya dunia, dia berikan kepada ahli syarr. Ahli syarr ini kepada orang-orang yang jahat. Dia punya dunia, sebagian dari dunianya ini dia berikan kepada orang yang jahat dengan tujuan untuk menyelamatkan agama atau dunia yang dia miliki atau kehormatan dia. Ini diperbolehkan atau tidak? Boleh. Melindungi diri. Jadi umpamanya preman, ada preman. Preman ini kan berbuat mungkar, harusnya diingatkan preman ini. Tapi kalau saya ingatkan preman ini, kalau saya ingatkan ya saya berkelahi sama preman ini. Saya berkelahi dengan preman ini. Bisa jadi tidak selamat agama saya, boleh jadi berurusan dengan preman tapi skopnya yang besar, apa? Mafia, lebih dari preman, mafia. Kalau mafia itu bisa sistem, sudah punya sistem. Kalau saya berlagak amar ma'ruf nahi munkar, maka agama saya akan hilang. Malah justru ditekan agama ini. Jadi lihat, orang mau beramar ma'ruf nahi munkar, itu dia juga harus melihat dampak di belakang. Kalau saya frontal dalam amar ma'ruf nahi munkar, boleh jadi tekanan untuk Islam dan Muslimin akan lebih parah. Tapi kalau saya diam, ya sudah, lumayan seperti ini. Lebih baik saya ngomong atau diam? Lebih baik diam. Karena kita sudah, tapi ini bukan cuma zon ya, sudah uji coba ya, uji coba. Kalau saya frontal, orang Islam ini akan lebih ditekan, atau saya, agama saya akan lebih ditekan, atau dunia saya akan dirampas, rumah saya dirampas, kebebasan saya dirampas, atau nama baik saya akan tercemar, akan dirusak, umpamanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya boleh mengorbankan apa yang saya miliki untuk orang-orang yang jahat ini, tapi dengan tujuan kemaslahatan.
bukan mudahanah ini ya. Mencari kan itu memanjakan berarti kan, tidak konfrontasi dengan ahlus syar itu. Berarti kan menjalin hubungan yang baik dengan mereka, tapi bukan berarti merestui mereka. Bukan berarti merestui mereka. Menjalin hubungan yang baik dalam tanda kutip, hubungannya hubungan uang, gitu ya. Ya bukan hubungan yang baik, itu namanya apa ya? Menjalin hubungan yang aman dengan mereka supaya tidak mencelakai agama saya dan dunia saya atau kehormatan saya. Ini kan berarti dalam tanda kutip semacam mudahanah ini ya. Mencari aman dari orang itu, tapi ini bukan mudahanah. Ini namanya mudarah. Mudarah. Bisa dipahami ya? Kalau mudahanah itu memang tujuannya pure, murni karena mencari dunia di tangan orang, mencari pangkat di mata manusia. Kalau ini dengan tujuan menyelamatkan agama, atau menyelamatkan kehormatan, atau menyelamatkan keluarganya, atau menyelamatkan banyak orang Islam. Saya kalau keluar frontal, banyak orang Islam dibunuh. Lebih baik saya diam. Lebih baik saya diam, orang Islam ini darahnya semua terjaga. Ini namanya mudarah. Ini namanya mudarah. Kata beliau, hukumnya mubah. Qad takunu mandub. Boleh jadi hukumnya sangat dianjurkan. Sunnah, apalagi kalau terikat dengan banyak kepentingan manusia muslimin yang ada di kanan kirinya. Nah, jadi seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir. Jadi ada juga contoh mudarah ini bisa jadi seperti ini. Duduk bersama ahli maksiat. Nah, tapi ini bukan untuk orang awam seperti kita. Kalau untuk orang awam seperti kita duduk bersama ahli maksiat, besok jadi mereka. Jangan berasa diri kita kuat. Abdullah bin Al-Haddad ini sangat berhati-hati. Untuk orang yang awam seperti kita, lebih baik jauh dari ahli maksiat. Bukan karena kita putus hubungan atau membenci, tapi ya karena kita nanti bisa jadi seperti mereka. Kita ini udah kumpul sama ahli maksiat aja, kadang-kadang istiqomahnya kurang. Nah, kadang-kadang hari ini sholat sunnah, besok tidak sholat sunnah. Nah, apalagi ditambah kumpul dengan ahli maksiat, habis kita ini ya. Jadi mereka langsung. Nah, orang-orang ulama yang memiliki kekuatan dalam istiqomahan itu kadang-kadang mudarah ini bersama ahli maksiat, kumpul bersama ahli maksiat, melihat mereka melakukan perbuatan maksiat, diam, tidak mengingatkan. Nah, orang yang dangkal pola pikirnya, oh ini apa yang ulama tidak beramal makruf, naik mungkar, apalagi zaman sekarang sudah semua kan viral. Ini ulama diam dari kemungkaran itu, bukan merestui kemungkaran tadi, tapi masih menarik. Ada sesuatu yang harus dibenarkan lebih urgent gitu ya. Orang itu kalau membenarkan seseorang, ahli dakwah yang benar, yang bijaksana, itu dalam membenahi seseorang, dia membenahi sesuatu yang pokok terlebih dahulu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh, ini mudah Rasulullah. Ada satu orang datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau berhenti zina. Enak loh ngomongnya ya. Enaknya saya mau masuk Islam. Mau saya kalau diajak masuk Islam, tapi kalau suruh berhenti zina saya tidak mau. Ini kalau zaman sekarang sudah dilempar sandal orang ini ngomong ke ulama besar seperti itu ya. Tapi Nabi Muhammad ini pemimpinnya dai, ya. Nabi Muhammad SAW orang yang paling bijaksana. Kata Rasulullah, tidak apa-apa masuk Islam. Masuk Islam. Loh, zina ini dilarang di dalam Al-Quran.
Tapi kata Rasulullah SAW, tidak apa-apa, yang penting kamu masuk Islam. Sebab ada yang lebih penting. Zina itu perbuatan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kafir, musyrik itu perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada saat merelakan dalam tanda kutip orang tersebut berbuat zina, bukan Nabi merestui perbuatan zina itu. Ini ada kesan mudaroh tadi ini. Karena dia mau menarik orang tersebut, memanjakan orang tersebut, tapi dengan tujuan mau menarik dia dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pesannya Nabi cuma satu, kamu boleh melakukan itu, tapi jangan dusta. Jangan dusta. Sudah, cuma jangan dusta aja. Pokoknya kamu jangan dusta. Wah, gampang ini. Nah, dia memang hobinya zina, alhamdulillah mendalam. Pesannya cuma jangan dusta. Ini dapat persetujuan dari Nabi Muhammad. Setiap datang ketemu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tanya, kamu masih melakukan itu ya fulan? Ditanya sama Nabi, malu deh. Masih ya Rasulullah, tidak boleh dusta kok, sudah Nabi Muhammad. Sholat, besoknya sholat ketemu Nabi lagi, masih kamu lakukan itu? Aduh, masih ya Rasulullah, masih. Besoknya datang ditanya terus sama Nabi Muhammad SAW. Lama-lama dia malu, dia meninggalkan zina karena malu kepada Rasulullah SAW. Nah, ini trik dalam berdakwah. Nah, ada beberapa ulama yang seperti itu. Nasallallahu alaihi kumpul dengan pezina karena dia punya kekuatan di dalam keistiqomahan. Sekali lagi jangan kita coba-coba. Jangan kita coba-coba. Ini ulamanya. Bahkan ada yang setingkat kekasih Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul karena dia orang yang kumpul sama pezina sana kan tidak mungkin masuk ke dalam masjid. Jadi didatangi ke tempatnya, ditarik dengan lemah lembut, dengan bijaksana sampai banyak yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ada di dalam kisah para ulama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal seperti ini memungkinkan dalam dakwah, tapi dengan syarat orang itu memang sudah memiliki kekuatan. Ini saya katakan ini bentuk mudaroh dari sisi yang lain tadi ya, memanjakan orang. Seperti juga seorang ulama besar, siapa itu? Habib Masyhur Al-Haddad di Jeddah sana, wafat belum lama wafatnya, mungkin wafat tahun 9 mungkin 94 atau 93 atau 95, belum lama. Ulama besar, dia masuk di tangan dia, konon kabarnya ratusan ribu atau bahkan jutaan manusia masuk Islam di tangan dia, penduduk Afrika. Itu berdakwah dia masuk ke pelosok-pelosok Afrika karena masih primitif di masa itu, berdakwahnya pakai koteka. Ulama besar ini pakai koteka, menganut mazhab Maliki, mengambil kaul Maliki. Kalau Syafi'i haram, Imam Syafi'i kan lutut sampai pusat harus tutup. Kalau Imam Maliki sawatain, kubur dan kubur harus tutup, lainnya boleh terbuka. Nah, karena dia masuk ke tempat primitif, dia bertaklid pada saat itu ke mazhab Maliki. Kalau masuk pakai celana panjang, melongok semua dia dipikir dari planet mana ini orangnya. Sampai dia berdakwah itu, di antara dakwahnya ada orang datang ke dia mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam, ya, tapi saya nggak mau sholat. Nggak mau sholat, saya mau masuk Islam, tapi nggak mau sholat. Nggak apa-apa, nggak usah sholat. Kalau zaman sekarang orang tidak bijaksana, nggak mau sholat, pergi sana kan. Nggak Islam dia. Nah, kalau nggak Islam dia di neraka selama-lamanya dia kan.
Tapi karena dia ulama yang bijaksana, tidak usah sholat, masuk Islam. Yang penting kamu masuk Islam. Betul, kamu jamin, saya jamin. Masuk Islam dia, farhan dia masuk Islam. Ada majelis kebuli dia makan, asik dia. Nah, lama-lama sudah sampai berapa bulan, Habib Masyur ini tinggal di situ bertahun-tahun dakwahnya. Sudah beberapa bulan dipanggil. Kamu kan sudah masuk Islam berapa bulan ini? Ya. Sholat maghrib aja. Sholat maghrib itu cuma 3 rakaat. Lainnya tidak usah. Cuma 3 rakaat saja. Sudah ini 3 rakaat, ada tambah-tambah, enggak? 3 rakaat. Maghrib aja. Yang lain enggak. Setiap maghrib sholat. Akhirnya kan belajar Fatihah, belajar ini. Sholatnya maghrib tok. Ya. Berbulan-bulan sudah sholat maghrib, panggil lagi. Subuh itu enak, pagi-pagi bangun subuh 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh, 3 maghrib. Berapa bulan lagi ditambah 4 rakaat zuhur sampai 5 waktu sholat. Sampai akhirnya puasa Ramadan sebulan, sampai akhirnya orang tadi yang tidak mau sholat itu jadi ulama. Mulainya masuk Islamnya dari tidak mau sholat itu. Ini ada unsur mudarat tadi ini ya, ada unsur mudarat. Nah, banyak kisah-kisah yang semacam itu. Banyak kisah semacam. Ada lagi seorang wanita waliyah, wanita kekasih Allah Subhanahu wa taala, cantiknya luar biasa. Satu hari ada preman di kampung itu yang dibenci oleh penduduk kampung itu. Sudah lama merantau, ini balik. Waduh, satu kampung pusing semuanya. Sudah lama enak, gak ada dia ini. Hari itu balik. Nah, makanya jadi orang jadi preman ini. Kalau datang orang pusing semuanya. Nah, akhirnya balik ini preman. Satu hari, karena preman dia kerjanya mencuri. Preman ini tengah malam masuk ke rumah wanita kekasih Allah ini yang cantik gitu ya. Masuk ke situ, naik ke kamarnya ada di atas, naik ke atas, masuk ke kamarnya karena mau mencuri uang. Wanita ini karena kekasih Allah tengah malam nggak tidur. Nah, dia lihat ada preman itu, la haula wala quwwata illa billah. Dia mengenakan kerudungnya, tapi preman itu terlanjur melihat wajahnya yang cantik tadi. Akhirnya dari mau mencuri uang berubah niatnya melakukan yang tidak baik terhadap wanita. Malam-malam nggak ada orang tahu. Mau disentuh wanita tadi, ini wanita yang solehah. Kata wanita ini, jangan kau sentuh aku. Saya malah ingin jadi istri kamu. Kata wanita solehah. Kata preman ini, hah? Baru sekali ini ada orang mau jadi istri saya. Cantik lagi. Di mana-mana saya datang kemana tempat, itu orang semua tunggu kapan pulangnya saya. Nah, siapa yang mau memberikan anak wanitanya ke saya? Kamu wanita soleh, kok mau saya menjadi istri saya? Saya benar mau jadi istri kamu. Ada wanita soleh, cerdas wanitanya. Ya sudah, kapan kita nikah? Oh nanti dulu. Supaya pernikahan kita ini nanti pernikahan yang sakral, tidak seperti pernikahan biasanya orang, kata dia. Karena saya menikah dengan kamu ini harus hebat pernikahan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya menikah, saya nanti nikahnya sama kamu 40 hari lagi kita nikah. Dengan syarat kamu tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam setiap 5 waktu di masjid sebelah rumahnya. 40 hari. Nah, besok langsung nikah. Maharnya saya tidak punya uang, saya tidak usah pakai mahar. Nikah kita langsung. Ya sudah, maharnya itu 40 hari. Cuma itu aja, tidak ketinggalan sholat di masjid sebelah
takbiratul ihram bersama imam. Kalau mau takbiratul ihramnya bersama imam itu berarti imam Allahu Akbar, makmumnya langsung Allahu Akbar. Bukan bersama-sama loh ya. Jadi takbiratul ihramnya setelah takbiratul ihramnya imam selesai dia takbiratul ihram. Berarti kalau mau ngejar takbiratul ihram bersama imam itu ya sebelum adzan harus sudah di situ ya kan. 5 waktu. Oke, akhirnya tidak jadi berbuat aneh-aneh, tidak jadi mencuri, sudah siap-siap sholat subuh, dihitung sama dia. Subuh langsung masuk masjid, satu masjid takutan semua imamnya gemetar, preman semuanya takuti, jangan ada yang mau diganggu di masjid. Tapi ini belum ada orang, dia sudah siap-siap gitu. Akhirnya masjid itu sampai gemetar kan dia preman. Sholat subuh berjamaah takbiratul zuhur seperti itu. Hari kedua, hari ketiga, niatnya karena mau menikahi wanita cantik. Minggu kedua mulai berubah niatnya. Saya ini capek-capek 5 waktu cuma dapatnya wanita cantik. Kan kalau saya niatnya saya gandakan juga sah-sah saja. Saya ingin dapat wanita cantik dan ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai berubah niatnya. Nah, orang sholat terus 5 waktu ya dapat cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai minggu ketiga. Minggu ketiga berubah lagi niat. Ada apa pakai saya niat mendapatkan wanita cantik? Toh saya nanti juga dapat wanita itu. Mulai minggu ini niatnya saya khususkan untuk Allah saja. Wanita cantiknya toh saya juga dapat. Itu syarat kok ya. Udah minggu keempat 10 hari yang keempat ya. Yang keempat dia sholat sampai 40 hari ditunggu-tunggu sama wanitanya tidak ada tenang. Sampai akhirnya si wanita itu tulis surat diserahkan ke preman itu pada waktu sholat berikutnya sudah ke 41 ini ya. Dikasih surat suruh datang. Jadi ini tadinya premannya yang ingin dengan wanita itu, hari ke 41 wanitanya yang menginginkan preman tadinya. Nah, sampai hari ke 41 dipanggil premannya ini, datang ke situ ditanya, ayo kita nikah sekarang. Saya tidak jadi nikah. Dari ke-41 tidak jadi nikah. Loh kenapa kita nikah? Saya dapati Allah lebih indah dari kamu. Allah lebih indah dari kamu. Saya tidak minta mengabdikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali dari ke-40. Karena bijaksananya wanita ini, wanita solehah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, dia tahu sabdanya Rasulullah SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 40 hari 5 waktu, kutiba lahu bara'atan. Allah akan menetapkan bagi orang yang tadi dibebaskan dari 2 hal. Ini sabda Rasul, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Orang kalau bebas dari sifat munafik sama api neraka ya sudah jadi orang besar dari sisi Allah SWT. Ya, kita jangan kalah sama preman. Preman bisa 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram ya. Dapat kedudukan di sisi Allah. Kita mau cari kedudukan jangan tinggalkan takbiratul ihram bersama imam. Tidak apa-apa ya, ada cerita-cerita sedikit biar tak ngantuk, tidak bosan. Wa makna an ayyadullah ya, maknanya tadi sudah saya jelaskan ya. Wa fil hadits wa ma waqa bihil mar'u 'irdahu fa huwa lahu sadaqah. Apa-apa yang digunakan oleh seseorang untuk menjaga kehormatannya, maka hal itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membayar preman
karena untuk menjaga agama kita supaya tidak ada peperangan, tidak ada darah yang tumpah, menjaga diri kita, jiwa kita, agama kita. Mau tidak mau kita bayar preman. Ini yang kita bayarkan ini dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena untuk tujuan yang baik. Lam yakun alaihi fa idza istaghfar insan ma yakhafuhu min syarril ashrar bima la yadurruhu fi dinihi lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun wa la junah insyaallah. Jika manusia itu menjaga dirinya atau mencegah dari dirinya hal-hal yang dia takutkan dari kejahatan orang-orang yang jahat yang bisa berbahaya bagi agamanya atau dunianya atau dirinya atau kehormatannya, maka hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang salah atau berdosa bagi dirinya. Waktu dia membayar upeti tadi atau hal-hal lainnya, itu bukan merupakan sesuatu yang dosa. Walakin, tapi kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, al-udul anil israr wa mujanabatuhum ahsan min dzalika wa ahwat. Udul anil israr artinya menjauhi orang-orang yang jahat. Kamu lihat ada orang jahat. Ini kalau saya ketemu dia, pasti ini masalah. Paling tidak saya harus mengeluarkan uang. Kamu mengeluarkan uang, tidak dosa. Itu tidak berdosa. Bahkan boleh jadi itu sesuatu yang bagus daripada kamu berkelahi. Tapi kata beliau, udul anil asrar itu artinya mengambil jalan supaya kita tidak bertemu orang-orang yang jahat. Ada orang jahat, sembunyi aja lah. Mengambil jalan supaya kita tidak bertemu. Atau menjauhi mereka, ahsan min dzalika, lebih baik lagi, wa ahwat, dan lebih hati-hati lagi. Karena lebih tidak membahayakan. Begitu juga kamu mau berdakwah dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kamu memanjakan. Dan kalau kamu mampu, ya itu oke-oke saja, tapi berhati-hati itu lebih baik. Boleh jadi kamu yang kena penyakitnya dia tadi. Jangan main-main. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, yang kami sebut di atas mudarah itu innama yakunu indal ibtila' bihim. Itu dibolehkan untuk mereka yang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang jahat. Wa illa fala rukhsah li mu'min tadiyyin fil istilat bi ahli syarr wa ahli batin. Kalau tidak ada ujian itu, maka tidak dibolehkan orang yang beriman bertakwa kumpul dengan ahli syarr, ahli batil. Kumpul, duduk, bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang batil. Tidak ada rukhsah. Ini yang saya katakan, siapa ini? Orang beriman, orang yang bertakwa. Jangan kumpul dengan orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat. Kenapa? Putus hubungan, tidak putus hubungan, tapi kita tidak kumpul dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka. Mengapa? Karena penyakit itu menular, lebih cepat menularnya daripada COVID. Lebih cepat menularnya daripada COVID. Itu COVID kemarin kan harus di karantina kan? Selagi di karantina selama mereka sakit kan? Setelah mereka dinyatakan negatif, kan kumpul kita. Nah, corona batin ini juga harus dikarantina. Kalau ada orang batinnya terkena corona, dalam tanda kutip penyakit-penyakit batin ini, ya dia harus dikarantina dulu, jangan dikumpuli dulu. Jangan kita bergaul dengan mereka. Wah, kasihan, masa dijauhi, orang mana-mana menjauhi. Kita kumpul, kita jadi dia. Terkena penyakitnya dia. Jadi kita harus menjauhi mereka, di karantina sampai mereka sembuh dari kebatilannya, sampai mereka sembuh dari kejahatannya, baru kemudian kita bisa kumpul kembali. Jadi bukan
bukan menjauhi ini karena mau putus hubungan atau merasa diri kita lebih suci dari mereka. Mereka ini kemudian kita pandang orang-orang rendah. Nah, tidak seperti itu. Boleh jadi mereka suatu saat bertobat, punya kedudukan lebih tinggi dari kita. Bal alaihi mujanabatuhum wal ihtiraz minhum, bahkan hendaklah mereka itu menjauhi dan menjaga diri dari mereka. Nah, zaman sekarang ini ada orang fisiknya tidak keluar bergaul dengan ahli syar'i. Pergaulan sekarang ini kadang-kadang tidak harus fisik dengan fisik. Ada orang yang bergaul dengan ahli syar'i melalui televisi. Itu lebih parah menurut saya. Menonton acara yang tidak baik, menonton acara yang tidak baik di televisi, di HP ini, menonton acara yang tidak baik di HP. Itu pergaulan, itu pergaulan juga itu. Kalau kita kumpul dengan acara yang tidak baik ini, kita kalau lihat acara yang tidak baik, umpama acara gosip, kenal nggak kita dengan pembawa acaranya? Kalau kita lihat terus tiap hari kenal, jadi kenal kita kan. Yang hadir di situ kita jadi kenal, ya kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan acara itu, kita nanti akan hafal jam mainnya jam berapa, pembawa acaranya siapa, yang hadir tamunya siapa, dan macam-macam. Nanti kita akan, itu namanya pergaulan atau tidak? Bergaul, kita sadar atau tidak sadar, kita itu bergaul sampai kadang-kadang kita itu bisa jadi ya merasa kenal dengan orang yang ada di TV. Saya dulu waktu masih kecil, zaman saya masih kecil itu tidak ada televisi, acara televisi cuma TVRI itu masih TVRI, pagi tidak ada, pagi jam 9 habis dunia dalam berita, habis acaranya mulai jam 5 sore. Saya masih ingat kalau hari Sabtu ada dulu pelukis namanya Pak Tino Sidin. Bagus. Masih ingat nggak Pak? Bagus. Pelukis Pak Tino Sidin, pelukis buat anak-anak. Saya itu kalau hari Sabtu asik lihat Pak Tino Sidin, masih kecil itu. Sampai saya merasa Pak Tino Sidin ini kenal dengan saya. Nah, karena asiknya saya dengan acara itu, sampai saya ini ngobrol sendiri. Bos, ya ini Pak Tino, saya seperti ini. Jadi saya merasa saya ini kenal dengan dia kenal dengan saya. Ini namanya orang itu duduk melihat TV, sadar atau tidak sadar dia itu bergaul dengan apa yang ada di televisi itu. Nah, zaman ini acara televisi ini bermacam-macam. Boleh nggak Ustaz? TV itu haram atau tidak? TV tidak haram. Salah kalau kita mengatakan TV haram. TV itu kan alat. Sama seperti orang mengatakan pisau haram atau tidak? Pisau ini tidak ada hukumnya, itu alat. TV juga tidak ada hukumnya, itu alat. Yang menggunakan TV bisa menjadikan TV itu haram. Yang menggunakan pisaunya digunakan buat apa dulu? Buat motong daging, wortel, ya bisa dapat pahala mungkin kalau melayani orang. Tapi kalau buat nodong orang di jalan, haram. Bukan pisaunya, tapi yang membawa. Sama juga televisi. Nah, pergaulan zaman ini lewat HP, lewat TV, itu juga sama. Nanti gaya kita ya jadi gaya yang kita lihat itu, sifat-sifatnya orang yang kita lihat itu di TV nanti akan mempengaruhi juga sifat-sifat kita, karena itu terjadi tarik-menarik, kata Imam Abdullah bin Al-Hadid di dalam kitab yang lain. Orang itu duduk di samping orang, walaupun tidak saling menegur, tidak saling berbicara, duduk di samping orang itu, sifat yang satu dengan sifat yang lain itu saling tarik-menarik. Yang sifatnya lebih kuat itu yang pengaruhi. Walaupun tidak ada pembicaraan, walaupun tidak ada obrolan. Nah, apalagi kalau berinteraksi.
berarti saling menularkannya akan lebih kental. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jam berapa ini? Ya, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan bertajasus memata-matai. Nah, jadi kesimpulannya malam ini kita belajar dua istilah, mudahanah dengan mudahanah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatu alaina tauba taghfir li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عطى بكل سوري بالمصطفى رسولي عطى بكل سوري بالمصطفى رسولي عطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله في البر والتناهي. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.